Lazadians, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan juga apalagi di masa pandemi kayak gini yang paling penting itu adalah kesehatan. Harus terus dijaga, jangan lupa minum vitaminnya. Udah gitu jangan lupa berolahraga dan jemuran nih biar dapat vitamin D ya supaya imunitas kita tetap terjaga. By the way, balik lagi ya di Last Factor bareng sama gue Hans Lango dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa dengan teman-teman kita. Kita akan main games, kita akan kulik-kulik fun fact dari teman-teman yang punya suara nampol-nampol banget. Mudah-mudahan hari ini mereka hadir tanpa tampol-tampolan. Dan jangan lupa kita mau ngasih tahu juga bahwa sebelum acara ini berlangsung, semua sudah tes PCR dan tesnya juga negatif. Sama seperti harapan kita juga, kamu juga tetap sehat dan tesnya terus negatif. Dan langsung aja kita akan ngobrol dengan dua orang teman kita yang tadi gue bilang suaranya nampol-nampol banget. Tepuk tangan dong untuk Maidea dan Hendra. Lazadian susah. Kalau rapper beda, maksudnya what's up. Dan hari ini juga kita mau ngobrol-ngobrol sama Maidea dan Hendra seputar perjalanan mereka dari mereka belajar nyanyi. Kita juga mau seru-seruan, kita kulik-kulik nih kira-kira apa aja kebiasaan mereka. Hendra dari Majalengka yang sekarang ada di sini di Last Factor ngobrol sama Maidea dan Hans. Oke. Masih bisa. Bisa ya, diterima. Tapi Hendra ini kan memang dikenal sebagai penyanyi / rapper gitu. Apakah memang lo udah bisa nge-rap dari zaman sekolah atau dari waktu kecil lihat rapper di TV, dengerin musik rap akhirnya mau belajar atau dari kapan? Kalau terjun langsung ke dunia rap itu sebenarnya 2017. Jadi kurang 2017. lebih iya, baru 5 tahun. Secara profesional. Secara profesional. Okay. Itu beneran manggung di depan publik gitu dari 2017. Tapi kalau dibilangnya sukanya dari kapan? Sukanya dari SD. Bahkan dari SD kelas 6 gue udah nulis lirik. Kelas 6 SD nulis lirik dan gue cuman nyanyiin itu dengan alat meja gitu doang. Dan itu gak ada orang yang dengerin. Maksudnya gak ada orang. Gimana sih kalau beat gitu? Jadi kurang lebih kan gue nulisnya tentang keseharian gue di sekolah gitu kan kayak PR lagi, kenapa tiap hari selalu begini, PR matematika susah sekali, mendingan gue harus lulus cepat kali. Kurang lebih seperti itu sih. Tangan sekali lagi dong! Emang nggak salah kalau sekarang perjalanan lo ada di tempat yang orang-orang lihat sekarang. Tapi lo lebih suka nge-rap atau lebih suka nyanyi? Jujur li. Jadi kalau nge-rap gue lebih suka nge-rap karena di situ gue lebih bisa berekspresi. Jadi gue dari 2017 pun udah fokusnya bikin lagu sendiri, nulis lirik rap sendiri. Jadi udah cinta banget sama rap. Nah, lo tipe orang yang nge-rap nulis lirik dulu atau pada saat ditembak gitu suruh freestyle lo pun siapa takut? Kedua-duanya. Jadi emang kalau kebutuhannya gue harus bikin lagu ya gue bikin lagu. Iya. Dan bagi gue oke juga, bagi orang-orang oke. Dan kalau disuruh freestyle, gaskeun aja. Karena rapper, emang gak semua rapper bisa freestyle, tapi semua rapper harus siap freestyle. Kalau gitu gimana kalau kita minta Hendra sekarang freestyle? Oh iya. Silakan lo freestyle. Oke. Minimal 2 hari lah. Enggak 2 tahun. Enggak 2 hari ya. Silakan. Oke, yo check, ini Hendra, asal Majalengka, rapper yang skillful dan sedikit jenaka. Kalau gue perform semua orang pasti suka. Oke, salam buat Maidea dan juga Kak Hans. Kelihatan dari sini dia agak gans. Ngobrol sama dia udah pasti sans dan dia juga berkelas. Makanya muka kita 11-12. Asik! Oyan ya. Tapi untuk nge-rap sendiri, lu punya role model nggak? Zaman pertama SD gitu. Lo dengerin siapa atau sekarang lagi look up to siapa? Oke, kalau dulu sendiri kan gue di kaki Gunung Ciremai dan ini rumah gue. Ini gak ada rumah lagi sana. Jadi tinggal jalur pendakian. Benar-benar di kaki gunung. Jadi satu-satunya. Jadi ini gunungnya nih. Nih Hendra di sini tinggalnya nih. Lagi di mata kakinya kayaknya. Lagi di mata kaki. Jadi satu-satunya media untuk gua dengerin lagu-lagu hip hop ya cuma televisi. Kebetulan. Jadi waktu SD kelas 6 itu gimana gua bisa suka sama rap ya tonton televisi. Terus kayak di televisi yang sering banget masuk TV-nya itu cuma Saikoji sama Miss Tadi, Soul ID. Iya, Soul ID. Kang Iwa kebetulan waktu itu emang jarang banget tapi ada dan tahu gitu. Kan biasanya style rap itu juga macam-macam ya. Macam-macam. Dan kalau style lo sendiri lebih kemana?
Kalau disebut macam-macam itu banyak banget di genre rapnya sendiri banyak Iya, banget. iya. Dan kalau untuk referensi aja sih kalau gua kalau ngelihat rapper-rapper luar tuh sebagai referensi flow. Karena kalau dengerinnya flow orang Indonesia masih juga berkiblat ke mereka ya gue langsung aja berkiblatnya ke mereka secara flow referensinya. Jadi gue daripada memandang satu sosok misalnya Eminem, gue suka Eminem, gue dengerin terus dia. Enggak, gue mendingan dengerin semua Eminem, Futuristic, Travis Scott, Drake, semua aku dengerin. Terus flow-nya aku aduk, jadilah flow MK sendiri, flow Hendra sendiri. Jadi milik kita sendiri itu kombinasi dari mereka. Nah, Gitu. Maidea sendiri untuk belajar nyanyi, pertama-tama itu yang bikin kamu merasa bahwa oke, gue mau jadi kayak dia, gue mau belajar nyanyi itu siapa? Aku suka lihat Camila Cabello. Camila Cabello. Terus waktu itu lagunya dia yang bikin kamu merasa bahwa oke, aku mau jadi penyanyi. Waktu dia audisi pertama di X Factor juga. Audisi pertama di X Factor, dia nyanyi lagu apa? Aku lupa lagu apa, tapi waktu itu improvisasinya bagus banget, referensinya rapi, terus gak ada falas sama sekali, kayak aku pengen kayak gitu. Tapi kamu belajar nyanyi dari umur berapa? Dari umur TK, dari TK. Dari umur 5 tahun? Udah Belajarnya- belajar nyanyi? Nyanyi cica-cica di dinding, papaku yang gitar. Enggak. Kayaknya itu semua. Ini lucu juga nih penyanyi apa pelawak sih? Enggak, tapi kamu belajar untuk teknik nyanyi kayak gitu-gitu tuh dari kapan? Untuk kalau misal buat lomba Iya, gitu betul, betul. Dari SMA kelas 12. SMA kelas 12. Nah, kamu kan terkenal dengan teknik whistle gitu kan? Whistle. Nah, whistle-nya sendiri ini apakah kamu dari pertama belajar nyanyi udah bilang sama coach-nya, aku mau bisa whistle, atau ada satu period di mana kamu akhirnya belajar sendiri? Waktu SMA itu aku benar-benar belajar sendiri. Belajar otodidak, cuma lihat di YouTube. Oh gitu? Ya whistle itu aku belajar sendiri. Aku tanpa coach. Nggak pakai coach? Nggak pakai coach. Berapa lama tuh ngelatih dari awal buka di YouTube sampai akhirnya kamu bisa menguasai teknik whistle? Aku 1 tahun belajar whistle sendiri. Baru 1 tahun ke depannya itu aku les. Tuh, jadi Lazadians kalau misalkan mau nyanyi dan merasa aku tidak punya kemampuan, tenang, semua bisa dilatih ya. Iya, betul. Dari nggak bisa whistle aja sampai bisa whistle. Dari nggak bisa nge-rap aja sampai bisa nge-rap, bisa freestyle dan segala macem. Genre-nya juga macem-macem, dia bisa nguasain. Nah, sekarang kita mau tanya soal kesehariannya. Nah, untuk Hendra dan juga Maidea ini namanya rapid fire question. Jadi kamu harus jawab secara cepat. Secara cepat ya, secara cepat. Dari Maidea dulu baru Hendra. Maidea habis itu Hendra, gitu ya? Oke. Oke. Yang pertama, air mineral atau minuman yang berasa? Air mineral. Air mineral. Oke. Baca buku atau nonton film? Baca buku. Nonton film. Oke, geng gua lu. Aku Jadi penyanyi atau pemain film? penyanyi. Penyanyi. Rapper. Oke, konsisten. Konsisten. Ya. Lebih milih ketinggalan headphone atau ketinggalan charger? Headphone. Charger. 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 Iya. Oke. Kenapa kok lebih milih ketinggalan handphone daripada ketinggalan charger? Karena aku sering ketinggalan apapun, jadi kalau handphone sekalipun jadi kayak udah biasa, oke ketinggalan ya udahlah. Lebih ikhlas ya? Iya udah. Nah, kalau lo emang udah nggak bisa hidup tanpa handphone lah ya? Iya, gak bisa hidup tanpa Semua pokoknya semua bergantung sama charger. Yes. Apa karena juga lo punya kebiasaan bisa dapat inspirasi di mana aja gitu, jadi lo harus Iya, cepet harus ketik-ketik. Bener ya? Bener. Kadang inspirasi itu nggak tentu ada di mana-mananya. Kadang di motor dapat flow baru, wah berhenti, ketik. Oh bagus. Ini teladan ya. harus gitu, Ingat, harus gitu. kalau mau main handphone, naik motor, lu berhenti dulu. Jangan sambil ngegas, sambil main handphone. Oke, yang berikutnya. Musik 80-an atau 90-an? 90-an. 90-an. Oke. Travis Scott atau Whitney Houston? Whitney Houston. Travis Scott. Oh jelas. Ini kan dari genre musik masing-masing. Yes, right. Tapi kalau di antara penyanyi-penyanyi yang satu genre sama Whitney Houston gitu, kamu paling suka siapa? Siapa ya? Mungkin Mariah Carey? Mariah Carey, karena dia punya whistle voice. Apa itu juga yang membuat kamu akhirnya, wah gua harus bisa belajar whistle voice? Iya. Mariah Benar, Carey. benar. Apa yang lo suka dari Travis Scott?
Dia kayak influencer aja sih. Dia susahnya di Indonesia adalah ketika kita menjadi seorang rapper, kita tuh harus punya khas banget, harus kuat banget gimana cara narik penonton dan narik massa gitu. Travis Scott punya semua gitu. Kayak dia tinggal di panggung aja orang udah nungguin banget. Itu pengen banget gue bisa seperti itu di Indonesia. Jadi personality-nya juga ya, personality banget. Travis Scott. Oke. Datang nonton konser atau beli albumnya? Beli album. Beli album. Kenapa nggak nonton konser? Lagi pandemi. Oh, lagi. Lumayan ya. Kalau nggak lagi pandemi. Kalau nggak lagi pandemi, misalkan punya kesempatan gitu, milih mau nonton konser. Kamu mau nonton konser siapa? Ini kita nggak usah pikirin jaraknya, mesti pakai tiket, apa segala macam gitu ya. Nggak usah mikirin itu. Tapi siapa yang konsernya pengen kamu datengin? Charlie Puth. Charlie Puth. Lo? Jujur ya, ini anti mainstream. Iya. Gue pengen nonton konsernya Twice. Twice? Yes. Twice. Korean K-pop Twice. girls. K-pop Twice. Yes. Really? Kenapa? Gue walaupun seorang rapper, playlist di HP gue tuh K-pop. Keren ya? Ini fun fact lagi. Oke, Ini gitu gue ya. bukan ngetawain ya, cuman kayak gue merasa Wow. rapper aja dengerinnya sama gue. Gue juga dengerin Twice. Tapi Charlie Puth apa juga jadi influence di musik kamu? Aku suka Charlie Puth karena dia bikin lagu-lagunya sendiri kan. Misalnya kayak dia yang produksi sendiri, terus dia juga punya pitch perfect. Aku pengen gitu. Nah, yang berikutnya. Bawa banyak barang biar ada pilihan atau bawa seperlunya? Seperlunya. Bawa banyak barang. Biasanya orang tuh punya anggapan, biasanya cewek-cewek ini justru yang bawa banyak barang gitu. Justru ini malah kalau Maidea bawa seperlunya. Biasanya yang kamu perluin untuk bisa dibawa-bawa itu apa aja isinya? Pasti makeup, terus habis itu baju look, 2 look biasanya disuruh. 2 look, Ya. minimal 2 look. 2 look. Iya. Hairspray, Hairspray, bantal, bantal. obat-obatan, vitamin, Heeh. udah itu aja. Nah, kenapa lu nggak bisa kayak menetapkan pilihan aku mau pakai yang ini dan yang ini? Oke, gue lebih kayak gini sih, belajar dari kemarin-kemarin. Gue tuh kayak punya prinsip, lebih baik gue ada barangnya, walaupun itu gak dibutuhin, daripada gue butuh barangnya, tapi barang itu gue gak punya. Iya, benar juga. Oke. Dua-duanya valid. Oke. Yang berikutnya, dapat diskon atau dapat voucher? Diskon. Diskon. Oke. Kalau vouchernya voucher diskon, voucher Iya, diskon. kan nanti dapetnya. Kalau boleh dua-duanya, dua-duanya. Benar juga. Pertanyaan berikutnya, belanja online atau ke mall? Online. Pasti online. Ini bareng banget nih. Emang sih, tapi kalau sekarang belanja nggak online tuh kayaknya ada yang kurang gitu Ada ya. yang kurang bener. Ada yang kurang dan kalau gue sih zaman-zaman awal-awal pandemi, setiap hari minimal ada 3 barang tiap hari. Yang nyampe ke rumah. Tapi seberapa sering kalian belanja online? Ya, kalau aku sih sekarang ini karena emang lagi rawan juga untuk benar, jalan-jalan keluar. benar. Apalagi Lagi harus banyak ke virus. mall kan. Jadi lebih baik belanja online gitu kan. Apalagi berhubung di Lazada ada juga banyak diskon, banyak juga voucher dan ini lumayan banget buat kita-kita yang kaum mageran. Betul. Udah ada diskon, udah ada mageran. voucher. Alias kaum Gas. rebahan ya. Kaum rebahan jadi kalau di rumah gitu belanja sambil rebahan. Jadi kalau masalah kebutuhan itu biasanya kalian suka belanja apa aja? Kalau aku suka belanja makeup, Makeup. skincare, baju olahraga, sepatu. Sepatu, Dan bahkan sebagainya. sampai sepatu gitu ya. Ya, Kalau lo Gue juga sama kayak jersey olahraga, kebutuhan buat manggung dan untuk masalah kebutuhan itu ya pasti gue selalu belinya di Lazada. ya pasti dong. Harus ke Lazada. Karena Lazadian sih gue mau ingetin juga kalau di Lazada ada namanya Lazada Murah Nampol. Ini barang pilihan serba 9.000. Mulai dari produk fashion tadi yang lo suka beli, kecantikan, skincare, perlengkapan rumah, otomotif, perlengkapan manggung seorang rapper. Siap. Pokoknya semua Bling-bling. serba 9.000 dan gratis ongkir seluruh Indonesia. Walaupun seperti yang Hendra bilang ada di kaki Gunung Majalengka. Kaki gunung apa? Kaki Gunung Ciremai. Kaki Gunung Ciremai nyampe itu gratis ongkir seluruh Indonesia. Jadi mau beli apapun itu semuanya jadi lebih hemat. Apalagi di Lazada ini ada banyak banget acara yang bertaburan hadiah. Salah satunya namanya Gesit Pesta Gajian. Yang balik lagi bulan ini
dengan kesempatan menang yang lebih besar. Jadi lo bisa menangin Yamaha Gear 125. Ada Samsung Z Flip. Ada logam mulia 10 gram. Hari gini siapa yang mau ngasih logam mulia 10 gram? Gitu doang. Lo mau ngasih gua? Ya nanti deh. Dicicil ya, Iya, dicicil. Tapi kalau yang ini nggak pakai dicicil, langsung bisa dapet dan menang hadiah logam mulia 10 gram. Dan gadget ini akan dimeriahkan oleh Edric Chandra, ada Tria Rona, ada Emil Mario, ada Yuki Kato. Jangan lupa 25 Februari jam 6 sampai 10 malam hanya di Laz Live. Oke, Lazadians, nggak sampai di sini karena kita masih ada games lagi buat mereka. Kira-kira apa? Jangan kemana-mana karena temen gua Ricky Cuaca udah nungguin buat rumpi seru di Rumpi bareng Ricu. Nah, Lazadian, sekarang kita udah ada di Factor of Fortune, di mana teman-teman kita ini akan bertemu dengan challenge yang seru. Nah, rules-nya adalah kalian harus muter wheel spin ini. Nah, nanti kalian berhenti di gambar apa, langsung ambil kotak dengan gambar yang sama. Jadi misalkan nih, kalian putar. Terus berhentinya di gambar lazi. Kalian harus ambil kotak dengan gambar lazi. Nah nanti di dalamnya itu ada tulisan item mana yang akan kalian ambil. Gitu. Bisa. Siap ya? Siap. Oke. Gasken. Pertama kita akan langsung mempersilakan Hendra Oke. untuk Udah menguji beruntung ya? keberuntungannya. Oke, silakan Hendra. Putar ya. Putar. Jangan. Bukan Wheelnya, Iya, bukan maaf ya. tangannya. Oke, wheel ya. Wheelnya, oke. Bismillah, dapat yang kuat. Mana nih? Kira-kira berhenti di mana? Di Apa nih? mikrofon, di lazi, apa? Wah, headphones. headphone. Oke. Oke. Gambar headphone, silakan ambil dulu. Siap, gerak. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka dibuka. dulu. Oke. Kalau gitu sekarang gantian main dia. Boleh. Imut banget muternya. Piu. Astaga. Ah, sama. Oke, putar lagi. Putar lagi. Oke, putar Kirain lagi. bareng jadinya. Iya. Oke. Headphone lagi. Lucu sih. Lucu sih. Lucu ya? Ini lucu sih. Wow, kita jodoh kayaknya. Waduh. Udah, itu. Ini bener ya? Oh, benar. Benar, Oke, benar. sekarang kalian harus siap dengan apapun yang ada di dalam. Oke. Nanti kalian ambil item yang ada di dalam situ. Oke. Pertama Hendra, silakan buka. Oke. Was. Apakah? Awas ayam. Awas Ayam. meledak. Takut banget. Wow, makasih loh. Awas meledak. Saya gagah. Iya. Boxing glove. Boxing gloves. Sarung Oke, tinju. boxing gloves. Disimpan. Oke, simpan. Disimpan. Kamu. Oh, ini barbel. Oke, berarti kamu boxing gloves, silakan diambil boxing gloves-nya. Guys. Kamu juga ambil barbelnya. Oke. Ini dumbbell sih, bukan barbel ya. Dumbbell Dumbbell. dua. Satu aja. Satu. Dua dong. Nah, ini adalah item-item barang-barang olahraga yang kalian bisa beli di Lazada ya, Lazadians. Nah, dengan barang yang masing-masing kalian pegang, masing-masing kalian punya, kalian harus tirukan cuplikan dengan menggunakan barang tersebut. Nah, cuplikannya adalah ini. Oke. Wow. Wah. Sanggup? Sanggup? Gasken. Mampu? Ayo. Ya, Mampu? sesuai Oke, gaya. silakan langsung masing-masing Oke. maju ke tempatnya. Oke, di sini kita akan uji kemampuan mereka untuk menirukan si kadal tadi ya. Oke, langsung yang pertama kita kasih kesempatan untuk Maidea. Silakan. Oke. Gimana sih? Gimana? Terus seret. Wih. Oke. Ah, ini kalian kamu jago begini. Tepuk tangan dong untuk Maidea. Oke, Keren. Hendra, lu siap nggak?
Sini ya. Bisa mengalahkan Maidea? Bisa lah dia. Optimis? Optimis. Sanggup? Oke. Sanggup. Langsung kita putar musiknya. Kenapa begitu ya? Oh, gue harus sambil tinggi nih. Hai, kodoknya gak relate, kodoknya kurus. Sikat! Hei! 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 Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Hendra! Halo sih, luar biasa. Ternyata emang kalian jago-jago banget ya. Jago-jago banget untuk membuat diri sendiri terlihat seperti kodok. Seperti kodok. Ya. Dan ini, tapi emang kalian suka olahraga nggak sih? Aku suka. Biasanya olahraga lo apa? Gue biasanya futsal. Sama begini ya, oke. Futsal ya. Kalau Made? Aku cuman lari aja sih. Lari dari kenyataan. Enggak dong. Nah, tapi Lazadians kita juga mau ingetin, jangan lupa kalau mau beli barang olahraga nih seperti yang mereka pakai, yang mereka pegang, jangan lupa langsung cek aplikasi Lazada karena ada banyak banget pilihan buat lo dan juga voucher. Jangan sampai kelewatan, masih ada Lazada murah nampol, barang serba 9.000. Langsung aja dicek-cek ya. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman kita, Maidea, Hendra yang sudah hadir walaupun di tengah kesibukan kalian masih nyempatin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Nah, Lazadians, kira-kira siapa lagi yang akan muncul di Laz Factor setelah Hendra dan Maidea? Jangan lupa stay tune terus. Bye-bye. Back to you, Ricu. Bye.